Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajari pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Materinya tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak udah pada tahu belum apa itu kalor? Ya, benar sekali anak Ibu. Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Berdasarkan wujud benda, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketika suatu benda menerima kalor dari lingkungan, benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Sebaliknya, benda juga dapat melepaskan kalor ke lingkungan sehingga mengalami perubahan wujud. Perhatikan diagram perubahan wujud benda tersebut dengan cermat ya. Nah, perhatikan gambar ini. Anak panah yang berwarna merah artinya menerima kalor. Yang berwarna kuning melepaskan kalor. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu perubahan wujud benda. Yang pertama ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas. Apa sih contoh dari menguap? Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang memasak air. Air yang mendidih menerima kalor dari kompor. Ketika air mendidih, air berubah menjadi uap air. Uap air merupakan contoh perubahan wujud cair ke gas. Benda cair dapat berubah menjadi benda gas jika dipanaskan atau menerima kalor. Yang kedua ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Apa sih contoh dari mengembun? Contohnya yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Embun yang berupa butiran air merupakan proses kondensasi yang berasal dari uap air di awan melalui proses siklus air. Uap air melepaskan kalor sehingga menghasilkan embun yang terbentuk butiran-butiran air pada pagi hari. Contoh yang lain dapat kita jumpai dari mengembun, yaitu terbentuknya titik-titik air di luar gelas yang berisi minuman dingin. Yang ketiga ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Apa sih contoh dari mencair? Salah satu contoh dari mencair adalah es krim dan coklat. Es krim atau coklat yang mencair atau meleleh karena menerima kalor dari tangan atau matahari dan lingkungan sekitar. Yang keempat ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Apa sih contoh dari membeku? Air yang dimasukkan ke freezer menjadi es batu. Suhu di dalam freezer sangat rendah atau dingin, sehingga air melepaskan kalor atau panas ketika diletakkan dalam freezer. Ketika air melepaskan kalor ke lingkungan, air semula berwujud cair.
akan berubah wujud menjadi es yang berwujud padat. Yang kelima ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke benda padat. Apa sih contoh dari mengkristal? Contoh dari mengkristal dapat kita jumpai pada pembentukan salju. Beberapa negara mengalami musim dingin. Pada musim dingin, suhu lingkungan sangat dingin. Akibatnya uap air yang berwujud gas melepaskan kalor atau panas ke lingkungan. Uap air tersebut kemudian berubah wujud menjadi padat dalam bentuk embun beku atau salju. Terakhir yang keenam ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Apa sih contoh dari menyublim? Contoh dari menyublim adalah Kemper atau kapur barus. Kemper atau kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kemper atau kapur barus menyublim karena menerima kalor dari lingkungan. Suhu ruangan tempat kapur barus itu diletakkan lebih tinggi dibandingkan suhu benda itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak ibu udah pada tahu kan apa-apa saja perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I wake up, I feel cozy, yeah.